Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juwarti, peserta Laser CPNS tahun 2021 Kabupaten Kaur yang diselenggarakan oleh BPSDM Bengkulu. Hari ini akan menjelaskan tentang komitmen mutu dan cara menjaganya. Nilai-nilai dasar komitmen mutu ada 4. Yang pertama, efektivitas, efisiensi, inovatif, dan mutu. 4 dasar ini merupakan indikator untuk menjaga komitmen mutu. Efektivitas organisasi berarti sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan atau berhasil mencapai apapun yang coba dikerjakannya. Efektivitas organisasi berarti memberikan barang atau jasa yang dihargai oleh pelanggan. Dapat disimpulkan, efektivitas adalah capaian target yang telah direncanakan, baik dilihat dari capaian jumlah maupun mutu hasil kerja, sehingga dapat memberikan kepuasan. Efisiensi organisasi adalah jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasional. Efisiensi organisasi ditentukan oleh beberapa banyak bahan baku, uang, dan manusia yang dibutuhkan untuk menghasilkan jumlah keluaran tertentu. Efisiensi dapat dihitung sebagai jumlah sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa. Artinya, efisiensi diukur dari penghematan biaya waktu, tenaga, pikiran, dan dalam menyelesaikan kegiatan. Kita sebagai ASN harus memperhatikan efektivitas dan efisiensi dalam melaksanakan tugas. Jika tidak, akan berdampak pada ketidaktercapaian target kerja, menurunkan kredibilitas instansi dan tempat kerja. Inovasi, cara utama di mana suatu organisasi beradaptasi terhadap perubahan-perubahan di pasar, teknologi, dan persaingan. Inovasi dapat terjadi pada banyak aspek, contohnya perubahan cara kerja, teknologi yang digunakan, layanan sistem manajemen, serta mindset orang yang ada di dalam organisasi. Mutu adalah apapun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen. Keberhasilan institusi pemerintah memberikan layanan kepada masyarakat akan sangat bergantung pada mutu sumber daya manusia, serta bagaimana potensi mereka diberdayakan oleh pemimpin. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang menghambat munculnya perubahan dan perbaikan dalam meningkatkan komitmen mutu, yaitu perubahan pola pikir dan pergeseran budaya kerja. Perubahan pola pikir. Kita tahu bahwa pengalaman yang direkam dalam pikiran bawah sadar inilah yang akan membentuk pola pikir seseorang. Rekaman bawah sadar ini bisa dari lingkungan di mana kita kerja, lingkungan keluarga, lingkungan sosial, adat istiadat, serta lingkungan pergaulan. Pergeseran budaya kerja. Di masa pandemi ini menyebabkan hampir semua instansi melakukan perubahan budaya kerja yang biasa kita masuk setiap hari harus dilakukan dari rumah. Perubahan budaya kerja ini jika tidak disikapi dengan baik, maka akan menyebabkan penurunan komitmen pada kinerja kerja. Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal tersebut yaitu kita harus memahami fungsi, tugas pokok, dan peran yang diberikan institusi, mengupgrade ilmu kita mengenai komitmen mutu agar kita bisa terus melayani publik dengan baik, kemudian mengkondisikan diri kita agar selalu berada di lingkungan yang positif agar hal-hal negatif tidak masuk merusak pola pikir kita, kemudian melek teknologi sebagai salah satu dalam mempertahankan kualitas komitmen mutu meski dalam masa pandemi kita tetap bisa melayani masyarakat dan melaksanakan tugas serta kewajiban kita dengan baik. Demikianlah tugas saya mengenai komitmen mutu dan cara menjaganya. Semoga dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.